Dan sekarang Cristiano Lopez bisakah mencetak gol yang Ini keempat bagi Delta Sidoarjo di musim ini. Dan gol pertamanya di musim ini dan Cristiano Lopez. 1-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung melalui tendangan penalti Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ya bagaimana Cristiano Lopez tidak terbebani dengan tugas untuk mengeksekusi penalti melawan sebuah tim besar seperti Persib Bandung di partai yang sangat penting, partai kedua di hadapan pendukungnya melawan tim besar. Kita melihat sebenarnya sudah terbaca oleh Marcus Horizon, namun tampak Marcus mungkin sedikit telat untuk melakukan diving ke arah kanan. Dan Cristiano Lopez juga kerap kali mengambil tendangan penalti pada saat ia bermain di PSIS Semarang ataupun Pelita Jaya, dan sebuah luapan ekspresi yang begitu gembira dari Mustaqim, di mana akhirnya timnya kembali meraih keunggulan melawan tim papan besar di kandangnya sendiri. Dari segi postur juga Danilo sudah mengalami banyak perubahan. Wow, Marcio Souza kali ini dan Marcio Souza gol! Sebuah blunder di barisan pertahanan Persib Bandung dibayar mahal dengan sebuah gol dari Marcio Souza, dan ini merupakan golnya yang kedua bagi tim Delta Sidoarjo di musim ini. Bravo Marcio, kita melihat bagaimana Marcio Souza terus mengganggu lini pertahanan Persib Bandung meskipun gol ini lahir dari blunder dari seorang Nova Arianto, namun Marcio Souza kita melihat begitu fokus dan melakukan volley yang begitu brilian, menunjukkan teknik tinggi dari seorang pemain asal Amerika Latin, khas pemain Brazil. Kita melihat bagaimana Nova Arianto tidak berhasil melakukan sunduran dengan tepat, dan Marcio, bang! Kita melihat 2-0 bagi Delta Sidoarjo. Gol yang ke-53 bagi Marcio Souza sepanjang karirnya di Liga Indonesia atau di persepak bola Indonesia, dan musim lalu ia mencetak 9 gol. Dan musim ini ia sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama dengan Delta Sidoarjo. Lengkap sudah penderitaan Persib Bandung. Cristiano Lopez, Ferry Aman Saragi, dan Iliandia Danilo Fernando memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung dibandingkan memberikan bola kepada Cristiano Lopez. Dan kita saksikan apa yang terjadi di barisan pertahanan Persib Bandung. Cristiano Lopez begitu mudah mencetak gol yang kedua di malam hari ini dan berubah kedudukan menjadi 3-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung. Ya, ini dia kita melihat penderitaan lengkap dari Persib Bandung. Bagaimana Cristiano Lopez sama sekali tidak terjaga dan melakukan heading dengan begitu sempurna. Bahkan mengecoh dan membuat seorang Marcus Horizon mati langkah. Dan kita melihat bagaimana umpan yang diberikan oleh seorang Marcio Souza juga begitu manis, berada tepat kepada kepala seorang Cristiano Lopez. Lihatlah Marcio Souza yang mengangkat bola, melakukan lob, dan Cristiano Lopez begitu manis melakukan sundulan ke sisi gawang Marcus yang kosong lowong. 3 gol dari Delta Sidoarjo kembali menunjukkan keperkasaan mereka sebagai pembunuh raksasa, pembunuh tim-tim besar. Korban kedua tampaknya sudah jelas adalah Persib Bandung. Marcio Souza bersama dengan Danilo Fernando. Wow. Masih Danilo Fernando kali ini, dan kita lihat Danilo Fernando dan Danilo Super. Fernando. Gol! Pembantaian terjadi tentunya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Delta Sidoarjo unggul 4-0 atas Persib Bandung. Sebuah malam yang tentunya sangat-sangat tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Sidoarjo malam hari ini. Sebuah pertunjukan spektakuler yang ditunjukkan oleh anak-anak Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana mereka bermain lepas melawan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Dan tentu saja acungan 2 jempol kepada para pemain asing yang dimiliki oleh Delta Sidoarjo yang bisa berkolaborasi dengan begitu baik. Lihatlah skill dari seorang Danilo Fernando yang tampak sudah menemukan jati dirinya kembali musim ini. Bagaimana ia bisa melakukan eksekusi yang begitu sempurna terhadap gawang seorang Marcus Horizon. Dan kembali, di manakah lini belakang Persib Bandung yang membiarkan akselerasi seorang Danilo Fernando begitu bebas menceploskan gol keempat bagi Delta Sidoarjo.
Kita melihat bagaimana eksekutor pemain asing. Itu pun adalah sebuah kemenangan dengan skor yang telak bagi sang juara bertahan. Ya, kali ini adalah Yanuar Fernanda yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya sebuah kesalahan diselesaikan dengan sempurna oleh Pablo Frances yang sudah mencetak 24 gol sepanjang karirnya di Indonesia. Dan ini merupakan gol perdananya musim ini. Kita saksikan sebuah kesalahan dari Yanuar Fernanda. Ya, sebuah gol yang saya pikir seharusnya tidak perlu terjadi ke gawang Delta Sidoarjo meskipun mereka sudah unggul dengan skor 4-0. Lihatlah di sini bagaimana Yanuar tidak mampu mengontrol bola dan Pablo baik sekali di sini terus mengejar bola, melakukan inisiatif dan mengharapkan Yanuar melakukan kesalahan dan finishing yang baik sekali dari Pablo. Kita melihat bola lob yang begitu sempurna akhirnya memberikan persembahan sebuah gol bagi timnya Persib Bandung dan gol pertama bagi Pablo Frances. Sayang, gol justru terjadi setelah timnya tertinggal 4.